Hai semuanya, kembali lagi di channel Red Pearl Wolf. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat virtual assistant dengan Python. Jadi tutorial kali ini akan dibagi beberapa bagian, dan di video kali ini kalian akan belajar membuat asisten dan logika dasar cara kerjanya. Apa yang kalian perlukan? Pertama, kalian perlu library speed recognition. Jika sudah install, langsung saja diimport, dan supaya gampang kalian import sebagai. Jadi gunakan perintah as. Sebagai apa itu bebas, supaya lebih gampang lagi tulis saja sr. Berikutnya kita buat supaya dia bisa mendengarkan mic kita. Kita buat definisi baru. Ini kalian bebas kasih nama apa. Karena ini mendengarkan suara, jadi saya tulis saja audio mic. Nah, di audio mic itu kalian harus menggunakan mic kan. Jadi menggunakan SR dari singkatan ini, microphone. Baru ini kalian tulis sebagai mic. Itu bebas mau mic mau enggak, supaya gampang aja. Nah, karena sudah menggunakan mic, kita harus buat dia mengerti apa. Itu kita tambah di sebelumnya. Misalnya Lex sama dengan recognizer, baru kita tulis di sini ya. Misalnya data text sama dengan rec listen mic. Nah, jadi data text itu apa? Data text itu adalah hasil dari suara yang sudah diketahui apa teksnya dari mic. Nah, jadi cara kerjanya sebenarnya simple. Pertama kita buat sebuah variabel yang bisa mengetahui apa yang kita bilang. Baru menggunakan microphone sebagai mic. Baru data text itu adalah hasil pendengaran dari mic, sehingga kalian sudah mendapatkan datanya. Nah, supaya jika terjadi masalah tidak crash, kita buat perintah baru lagi. Misalnya teks saja, karena tadi datanya sekarang sudah menjadi teksnya. Itu kosongkan. Baru kita suruh dia mencoba. Perintah barunya itu teks. Jadi saya membuat variabel teks. Tadi kan udah kosong nih. Ini kenapa dikosongi? Jadi jika try gagal, dia kembalinya kosong supaya tidak crash. Nah, di teks yang baru itu dia mencoba mengetahui teks tadi menggunakan service Google. Kalian bisa menggunakan Bing atau yang lain, tapi yang saya tahu itu Google yang terbaik. Jadi masukkan apa sumbernya. Sumbernya udah data teks tadi. Karena sudah coba, sekarang kita tulis jika gagal ya. Jika gagal ya sudah, return aja. Nah, jadi logikanya sangat simpel. Pertama, gunakan mic. Masukkan mic ke dalam data. Terus bikin teks baru yang kosong. Kalau mic-nya nggak ngerti, kembalikan teks kosong tadi. Jika mic-nya dimengerti apa yang kalian ucapkan, kembalikan teks yang sudah diketahui oleh Google. Nah, untuk mengetesnya, kalian cukup menulis ketika benar, print aja apa teksnya. Kita bikin variabel baru, itu bebas juga namanya apa, misalnya audio text. Sama dengan audio mic. Nah, baru kalian print tadi audio text-nya. Baru tinggal tes. Hello, I'm testing this with my mic. Bisa kalian lihat dia mengetahui apa yang barusan saya bilang. Nah, sekarang kita akan belajar membuat logikanya. Untuk logikanya gampang. Kita cukup buat definisi baru. Jadi definisinya namanya bebas. Untuk tutorial kali ini akan saya tulis saja logikanya.
Nah, dari logika ini kita masukkan mic-nya, berarti audio text. Udah kita masukkan di dalam logika, tinggal kita tulis saja jika katanya di dalam audio text ada gitu. Jadi kata apa? Misalnya katanya hello. Jawabannya apa? Kita bisa tulis bebas. Misalnya jawabannya A. Baru pilihan lainnya. Nah, jadi ada 3 perintah yang saya buat. Jadi jika saya bilang hello, jawabannya A. Jika saya bilang bye, jawabannya B. Dan jika saya bilang test, jawabannya C. Di sini kan juga bisa menggunakan else. Jadi misalnya nggak ngerti, botnya kan bisa bilang dia tahu bebas lah. Ini aja basic logikanya. Saya tinggal kalian kembangi ataupun sempurnain. Tapi dasarnya cuma ini. Berikutnya kita tinggal masukkan aja apa di logika audio text. Nah, jadi biar saya jelaskan. Pertama, kalian lakukan import. Kedua, bikinlah variabel baru yang bisa mengetahui suaranya. Bikin definisi baru yang bisa menggunakan mic. Dan bikin variabel baru untuk mendengarkan mic tadi. Cobakan teks. Jika ada teksnya, kembalikan teks tadi. Jika tidak ada, kembalikan kosong. Baru bikin logika baru di mana perintah kalian ada di situ. Jika kata kunci di dalam audio text atau di dalam mic tadi, suara kalian ada print atau perintahnya. Yang lain jika kata kunci kedua di dalam audio text ada perintah kedua dan seterusnya. Ketika kalian ingin mengakhiri supaya dia tetap menjawab, kalian bisa menggunakan else. Jadi jika nggak ada di kata kunci, kalian bisa melakukan kondisi ini. Terakhir, kalian cukup membuat ketika benar, jalankan aja 3 program ini. Itu aja cara untuk membuat virtual assistant. Nah, untuk video berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Google API untuk membuat dia bicara. Daripada menggunakan print, pasti lebih enakan jika bisa bicara. Untuk itu, silakan saksikan partisi keduanya. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.